Hikam Samurai. Ini adalah sebuah cerita dari Sumatera Barat. Novel ini bercerita tentang seorang anak muda yang bernama Bungsu. Bungsu kehilangan orang-orang yang dicintainya selama dalam masa penjajahan Jepang. Karena teringat akan sumpah ayahnya untuk membalas dendam, maka si Bungsu mulai berkelana untuk mencari pembunuh orang-orang yang dicintainya. Bab 1. Perkelahian yang tak seimbang itu segera saja berakhir. Keempat lelaki berdegap tersebut dengan mudah menyikat lawan mereka. Lawan yang mereka sikat itu adalah seorang anak muda yang berusia sekitar 19 tahun. Anak muda itu tergelimpang dekat sungai. Di belakang surau tinggal, jauh di pinggir kampung. Pakaian anak muda itu sobek-sobek. Dia tak sadar diri. Uangnya terserak-serak. Keempat lelaki yang mengeroyok dan melumpuhkan dirinya itu segera memunguti uang yang terserak-serak itu. Uang itu tadinya adalah uang mereka berempat. Berpindah tangan pada anak muda itu dalam suatu perjudian yang berlangsung sejak sore kemarin. Menjelang subuh, ternyata anak muda itulah yang menang. Dia memang seorang penjudi ulung. Tiap berjudi jarang yang kalah. Tapi malangnya dia selalu disikat lawannya yang dia kalahkan. Perjudian hampir selalu di akhir perkelahian. Dan dalam tiap perkelahian dipastikan dialah yang kalah. Karena lawan-lawan yang dia kalahkan bersatu mengeroyoknya. Lalu selalu saja uang yang telah dia menangkan disikat oleh lawan-lawannya kembali. Termasuk juga uang miliknya sendiri. Lihat-lihat dulu orang yang akan waang lawan Buyung. Jangan sembarang main saja. Salah seorang dari lelaki yang berempat itu berkata. Tak ada sahutan. Karena anak muda itu memang tak mendengar apa-apa. Dia tergolek pingsan. Keempat lelaki itu kemudian pergi. Kertas koa berserakan di antara puntung rokok daun enau. Hampir tengah hari, anak muda itu baru sadar dari pingsannya. Tak ada yang mengetahui bahwa dia tergolek di sana. Tempat mereka berjudi memang tempat yang terpencil di sebuah surau yang telah lapuk. Surau itu tak lagi pernah dipakai sejak seorang guru mengaji mati diterkam harimau saat pulang mengajar. Kampung jadi gempar, dan surau tempat mengaji dipindahkan orang ke tengah kampung. Tapi lama-lama bekas surau itu berubah jadi tempat orang bermain koa, berjudi dengan daun ceki. Mereka tak takut pada harimau, sebab umumnya pejudi-pejudi itu adalah orang-orang yang mahir dalam bersilat. Lama-lama, berjudi di surau bekas itu menjadi suatu kebanggaan di antara para pejudi. Sebab berjudi di sana merupakan salah satu ujian mental. Hanya orang-orang berani dan berilmu tinggi saja yang berani main ke sana. Untuk mencapai surau itu, harus melewati kuburan, kemudian sebuah lembah berbelukar, baru surau. Lembah berbelukar itu dahulu, ketika surau itu masih tempat mengaji, adalah sawah. Tapi kini sudah ditinggal dan jadi belukar. Anak muda itu menggerakkan tangannya. Dia masih tertelungkup. Menggerakkan kaki. Matanya masih terpejam. Hidungnya mencium bau tanah liat. Telinganya lambat-lambat mendengar kicau burung. Aku masih hidup, bisiknya. Dia coba memutar tubuh. Kepalanya terasa berdenyut. Tapi dengan menghajan semua tenaga, dia berhasil juga menelentangkan tubuh. Matanya jadi silau, menatap sinar matahari yang terjun dari sela-sela daun pepohonan. Dia bangkit, duduk, dengan bersitumpu pada kedua lengannya. Menggoyang-goyangkan kepala, yang kembali berdenyut sakit. Dia segera ingat pada kemenangannya menjelang subuh tadi. Tapi dia tak berniat untuk memeriksa uang di kantongnya. Tak perlu. Uang itu tak perlu diperiksa. Pasti sudah disikat orang. Dia segera mengumpulkan ingatannya kembali. Merekat sisa-sisa ingatannya sejak kemarin. Ya, kemarin senja dia datang kemari bersama 4 orang lelaki. Keempat lelaki itu dia kenal tatkala membeli jagung bakar di pasar Jumat. Dia tak tahu siapa mereka. Tapi dari cara mereka tegak dan bicara,
dia segera mengenal bahwa mereka adalah parewa dan penjudi. Dia kenal orang-orang jenis ini. Sebab, dia sendiri adalah penjudi yang lihai. Dia ahli dalam berkoa atau main dadu. Keempat lelaki itu, dia lihat tengah jongkok dekat sebuah pedati yang dipenuhi tembakau. Dia ikut jongkok. Minta api, katanya, pada salah seorang yang menghisap rokok daun enau. Orang itu tak segera bereaksi. Beberapa saat dia menatap anak muda yang tiba-tiba duduk di dekatnya itu. Tapi anak muda itu acuh saja. Dan akhirnya dia memberikan rokok yang dihisapnya. Terima kasih, ujar anak muda itu. Seraya mengambil rokok yang tinggal puntung pendek itu. Tapi setelah dia membakar ujung rokoknya, puntung rokok lelaki itu tidak dia kembalikan, melainkan dia buang begitu saja. Muka lelaki itu menjadi merah. Tapi anak muda itu seperti tidak peduli. Dia malah mengeluarkan segumpal uang dari balik bajunya. Berminat main, dia bertanya dengan tenang. Ah, dia memang ahli dalam soal ini. Lelaki yang puntung rokoknya dibuang itu kembali menatapnya. Kemudian menatap pada ketiga temannya, yang masih tetap dengan tenang menghisap rokok dan duduk mencangkung. Salah seorang di antara mereka mengerdipkan mata. Dan anak muda itu dapat menangkap isyarat kerdipan itu dengan sudut matanya. Namun dia pura-pura tak tahu. Main apa uang bisa? Lelaki itu balik bertanya. Main apa saja? Jawabnya, pasti. Koa. Boleh. Dadu. Boleh. Barang buang. Boleh. Sembaranglah. Lelaki itu kembali menatap tiga temannya. Dan kembali yang mengerdip. Yang tadi mengerdipkan sebelah matanya yang juling. Uang dengan siapa? Saya berjudi tak pernah berkawan. Saya bisa main sendiri. Dan menang. Lelaki yang puntung rokoknya dibuang itu menelan ludah. Dia menatap anak muda itu, memperhatikannya dengan seksama, melihat buku jarinya, melihat sikunya, melihat kakinya, dan dia menduga bahwa anak ini pasti seorang pesilat. Tapi dia juga yakin bahwa dengan berempat mereka bisa memakan anak ini. Mereka toh juga bukan orang sembarangan. Di mana tempatnya? Terserah. Kami bukan orang sini. Kami tak tahu di mana tempat bermain yang baik. Saya tahu. Di mana? Si surau usang di hilir kampung sana. Tempat guru mengaji diterkam harimau itu. Kini anak muda itu pula yang balas menatap lelaki itu. Kenapa tahu? Bahwa di surau itu dulu ada guru mengaji yang diterkam harimau. Kalau memang bukan orang sini, kejadian itu sudah lama bukan? Setiap orang di pasar Jumat ini bercerita tentang kejadian itu. Beberapa tahun yang lalu, anak muda itu menarik nafas. Benar, di sanalah tempat main yang aman. Bagaimana? Berani ke sana? Untuk pertama kalinya, keempat lelaki itu tertawa bersamaan. Tertawa mendengar tantangan anak muda ini. Tak ada yang ditakuti oleh Baribe dan kawan-kawannya Buyung. Lelaki juling yang tadi mengerdip berkata, Baribe. Ya, Waan tak pernah mendengarnya. Pernah. Baribe itu binatang. Si juling terdiam. Yang lain juga. Lelaki yang tadi puntung rokoknya dibuang itu jadi kelabu mukanya karena menahan berang. Jangan sembarang bicara Buyung. Mulut Waang bisa saya sobek, ujar lelaki itu dengan suara berat. Hei, bukankah Baribe itu memang binatang? Dan kerjanya memang tukang sobek pohon kapeh. Untuk mendapatkan getahnya. Kenapa Sanak mesti marah? Lelaki itu bangkit dan hampir saja menerjang anak muda itu. Kalau tak cepat dilerai oleh si juling. Si juling berbisik ke telinganya. Dan lelaki itu mengurungkan niatnya untuk melanyau anak muda itu. Kemudian si juling memutar tubuh. Bicara pada anak muda itu. Lebih baik Waang hati-hati Buyung. Tuan kami ini adalah pesilat yang bergelar Baribe. Kerjanya memang merobek mulut orang-orang sombong seperti Waang. Untung dia berbaik hati kali ini. Nah, kapan permainan bisa dimulai? Terserah. Sekarang pun jadi. Tapi harap diingat. Saya hanya menantang Sanak untuk berjudi. Bukan untuk berkelahi. Baik. Baik.
Tapi siang ini kami ada urusan. Bagaimana kalau senja nanti? Tengah malam pun saya mau. Saya tunggu kalian di sana." Dan tanpa menoleh lagi anak muda ini berlalu. Kukimak, anak siapa dia? Makanya berani jual laga begitu. Maki lelaki yang tadi dibuang puntung rokoknya itu. Nampaknya dia cukup berisi. Kalau tidak, mana dia berani berbuat seperti itu? Berisi tak berisi. Yang jelas dia punya banyak uang. Malam ini kita sudahi dia. Hei, Waan, siapkan dadu 2 pasang Jul. Dadu itu selalu saya bawa, jawab lelaki yang dipanggil Jul itu. Panggilan itu ternyata singkatan dari kata juling. Lalu, persis ketika azan maghrib berkumandang, mereka muncul di surau usang itu. Di sana anak muda tadi telah menanti. Di bawah cahaya lampu damar yang ada di bekas surau itu, mereka segera memulai permainan. Mula-mula mereka main dadu. Dadu itu sudah disiapkan oleh si Jul. Biasanya mereka tidak pernah kalah, sebab dadu itu sudah dibuat sedemikian rupa, hingga apa saja yang dipasang lawan pasti bisa diputar letaknya hingga tidak tertebak. Cara memutar dadu itu pun dengan lihai dilakukan oleh si Jul. Yang juling itu kelihatannya hampir-hampir sempurna. Tapi kali ini, mereka ternyata menghadapi seorang hantu judi. Mereka tidak menyangka bahwa dalam usia yang sedemikian mudanya, anak ini sudah tidak terkalahkan dalam soal berjudi. Lewat tengah malam, hampir semua uang mereka disikat anak muda itu. Mereka sudah pada mengantuk. Tapi anak muda itu tetap seperti semula. Matanya yang sayu, mukanya murung, tetap saja tidak berubah. Tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan sedikit pun. Si Jul sudah beberapa kali memberi isyarat pada Baribe untuk menghantam anak muda itu. Tapi Baribe sendiri ragu-ragu. Masakan anak muda ini tak mempunyai simpanan agak sedikit. Artinya, anak muda ini paling sedikit tentu pandai bersilat. Sebab mustahil dia akan berani sendirian saja kalau tak ada kepandaian apa-apa. Hanya kini, yang menjadi bahan pertimbangan mereka adalah silat apa yang dimiliki dan jadi andalan anak muda ini. Kumango, Panmian, Lintau, Starlak, atau Pau, atau Sunua dan Silektuo yang terkenal itu. Tak ada jawaban yang pasti. Anak muda itu tetap saja meraih kemenangan demi kemenangan. "Ah, kita istirahatlah sebentar," si Baribeh berkata. "Boleh, berhenti pun juga boleh." Anak muda itu menjawab seenaknya. Muka Baribeh dan teman-temannya jadi kelabu mendengar jawaban itu. "Berhenti," kata Waan. "Adat di mana Waan pakai buyung? Berhenti di saat orang lain kalah?" Si Jul bertanya dengan nada tak sedap. Tapi anak muda itu tetap cuek. Malah dengan tenang pula dia balas berkata, "Tak ada adat apa-apa dalam berjudi ini, Sanak. Kalau mau main terus juga tak apa. Tentu kalau kalian masih punya duit. Saya khawatir kalian akan pulang dengan celana dalam saja." Dan sambil mengulum senyum, anak muda ini mengelaikan diri. Ketikar pandan usang yang mengalas lantai surau itu, Baribeh menggerutu panjang pendek. Tapi dia juga mengelaikan tubuhnya. Pelita kecil yang menerangi ruangan surau itu bergoyang-goyang kena angin lemah yang masuk dari sela-sela lubang di dinding. Si Juling dan Baribeh mulai sama-sama berpikir, bagaimana kalau lampu ini dimatikan? Kemudian mereka hantam anak muda itu, dan uangnya mereka sikat. Uang anak muda ini ternyata banyak sekali. Ada 3 kali banyak yang dia perlihatkan di pasar Jumat pagi tadi. Dengan uang itu, mereka bisa membeli 3 buah pedati, atau bendi dan beberapa petak sawah. Ah, uang itu harus mereka peroleh. Harus. Baribeh melirik ke lampu togok yang bergoyang itu. Kalau lampu ini mati, kita akan susah. Tiba-tiba anak muda itu berkata. Baribeh dan si Jul kaget. Anak muda ini rupanya bisa membaca isi hati mereka. Dan mereka jadi tambah yakin bahwa anak muda ini punya ilmu yang tak rendah. "Hei, Sanak ada membawa api?" Anak muda itu bertanya. Baribeh menelan ludahnya sebelum menjawab. "Ada, mengapa?"
Ada yang berniat mematikan api itu nampaknya. Anak muda itu berkata lagi. Baribe dan teman-temannya tambah kaget dan pelan-pelan jadi kecut. Anak muda ini memang seorang yang padat isinya, pikir mereka. Tapi untuk tak kalah gengsi, Baribe kembali bertanya, siapa pula yang akan mematikannya? Angin. Tak terasa angin makin kencang. Anak muda itu berkata seadanya. Tak sedikit pun dia menyangka bahwa orang-orang itu memang berniat akan mematikan lampu itu. Tapi Baribe dan teman-temannya merasa diolok-olok oleh anak muda itu. Mereka merasa disindir. Karenanya mereka memilih diam saja. Diam dengan hulu hati yang amat pedih saking menahan berang. Menjelang subuh mereka bangun dan main lagi. Kali ini main koa. Tapi sialnya, anak muda itu menang terus. Terus dan terus. Akhirnya, keempat lelaki itu memang tinggal celana kotok saja. Semua pakaian mereka, termasuk keris dan pisau serta korek api, habis tergadai kepada anak muda itu. Anak muda itu ternyata memang setan judi. Dan ketika mereka sudah hampir telanjang, anak muda itu tertawa terpingkal-pingkal. Saat itulah, iman Baribe dan teman-temannya layu. Anak muda itu mereka sikat. Bakat Tintam. Mula-mula yang menghantam adalah si Jul. Tendangannya yang pertama tak mengenai sasaran. Anak muda itu sebenarnya terteleng kepalanya. Tendangan si Jul lewat. Tapi dalam penglihatan mereka, anak muda itu mengelak dengan jurus lihai. Teman si Jul menghantam pula dari belakang. Waktu itu anak muda tersebut tiba-tiba menunduk, ingin memungut duitnya yang berserakan. Dan tendangan yang melaju dari belakangnya kembali tak mengenai sasaran. Malah ketika dia bangkit tiba-tiba, kaki yang tengah melintas itu terbawa naik oleh punggungnya. Tak ampun lagi, si tinggi di belakangnya terjengkang. Keempat lelaki itu terkejut. Tak sedikit pun mereka menyadari bahwa kedua serangan tadi luput. Hanya secara kebetulan saja. Kini dengan kewaspadaan tinggi, keempat lelaki itu bersiap. Si Baribe membuka serangan dengan sebuah pukulan. Dan kali ini faktor kebetulan itu tak lagi menyertai anak muda tersebut. Pukulan itu mendarat dengan telak di dadanya. Dia terhuyung. Serangan berikutnya, berkat Tintam menghantam tubuhnya. Dia terpekik-pekik, teradu-adu. Namun keempat laki-laki itu tidak memberi ampun sedikit pun. Dari atas surau, perkelahian yang tidak bisa disebut perkelahian itu beralih ke bawah. Beralih karena tubuh anak muda itu tercampak menghantam dinding. Karena sebuah tendangan yang telak, tubuhnya menghantam dinding lapuk dan jebol. Tubuhnya melayang ke bawah lewat dinding lapuk yang jebol itu. Dan di bawah surau itulah nasibnya selesai. Bersambung.